Ya, sudah saya record. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan kita bisa berkumpul dalam maya ya, tatap muka maya dalam Vicon ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa aktivitas sebagaimana mestinya ya. Dan mudah-mudahan kita bisa besok bisa aktivitas kembali ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita sama-sama berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Ya, berdoa kita mulai. Amin. Doa selesai. Oke. Hari ini kita masuk ke kelas administrasi umum ya. Karena saya kan ada 2 kelas nih, teknologi perkantoran dan juga administrasi umum. Kita masuk ke kelas administrasi umum. Sebelum kita memulai, mungkin saya akan share screen saya dulu, PowerPoint-nya ya. Saya akan share screen. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Sudah terlihat dan suara saya sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Baik, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang pengertian fungsi dan fungsi manajemen ya. Oke. Sebelum saya memulai, tolong kalian siapkan alat tulis. Mungkin ada yang lupa untuk mencatat atau menulis hal-hal yang dianggap kurang, atau mungkin ada yang kalian ingin tanyakan, bisa kalian catat apabila ada yang kurang jelas ya. Atau mungkin ada materi yang perlu kalian catat, bisa kalian catat sedikit-sedikit yang mengenai pengertian dan fungsi manajemen. Slide ini saya share nanti di Google Classroom, ya ada di Classroom, dan nanti kalian lihat, oke. Mengenai pengertian dan fungsi manajemen. Nah, pembelajaran ini sebenarnya berkaitan sama pelajaran yang sebelumnya tentang administrasi, ya sudah sekalian pelajari, dan kita masuk ke fungsi manajemen. Oke, sebelum saya mau menjelaskan lebih dalam tentang fungsi manajemen, ya, yang pertama adalah kompetisi dasarnya dulu sekali pahami ya. Yang pertama memahami fungsi-fungsi manajemen dan mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen. Ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kalian bisa menguraikan pengertian manajemen dengan tepat dan benar ya. Kemudian kalian mampu merinci fungsi-fungsi manajemen dengan tepat. Kemudian kalian membandingkan antara fungsi manajemen yang satu dengan halnya dengan tepat ya. Kemudian mampu mengkategorikan fungsi-fungsi manajemen dengan benar. Yang terakhir adalah Sadik dapat menyimpulkan fungsi-fungsi manajemen. Oke, ini adalah pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Ya, oke, saya sebelumnya belum absen nih. Yang sudah hadir baru 22 orang ya. 23 yang lainnya ada yang izin ke saya beberapa orang, tapi nggak apa-apa ya. Nanti bisa akan saya berikan materinya di setelah Vicon ini dan tugasnya ya. Oke, ini adalah kompetisi dan tujuan pelajaran yang akan kalian capai pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, saya mau nanya dulu mengenai gambar yang ini. Ya. Ini gambarnya kelihatan? Sudah terlihat gambarnya? Halo? Kelihatan, Pak. Ya. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Silakan boleh langsung menjawab. Pertanyaan saya adalah, kira-kira ini kan gambarnya ada yang salah nih. Lagi kerja nih. Ya kan? Ya kan? Nah, kira-kira yang salah ini siapa ya? Kalau menurut kalian nih. Kalau menurut Amanda, kira-kira yang salah siapa ya? Nggak ada yang salah, Pak, cuman kurang kerjasamanya. Kurang kerjasama. Jadi mereka ini sebenarnya nggak ada yang salah, hanya kurang kerjasamanya. Kalau menurut Zahilah? Iya sih, Pak, itu juga kayak nggak ada yang salah, cuman itu doang. Menurut kamu hanya kurang komunikasi? Menurut dia?
Kira-kira kamu punya pendapat lain mengenai gambar ini? Kira-kira yang salah ini siapa? Nggak ada yang salah, Pak. Nggak ada yang salah. Yang salah Mereka kurang mereka komunikasi. kurang komunikasi. Kerja Oke. kerja sama. Nah, oke, betul. Jadi kurang komunikasi sama kurang kerjasama. Jadi mereka terjadi seperti ini ya. Nyambung relnya ternyata satu sisi tidak sama ya. Cuman satu sisi doang yang sambung, tapi yang satu sisi lain tidak tersambung. Jadi artinya mereka kurang komunikasi dan kurang adanya kerjasama. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Apabila kita mengerjakan tugas, mengerjakan sesuatu itu tidak direncanakan, ya, tidak dikomunikasikan, belum dibikin peta yang jelas, ya, apa yang mau dikerjakan, atau kita belum membuat list tugasnya, ya, itu semuanya tidak akan tercapai sesuai dengan targetnya, ya. Dalam hal kehidupan kita juga seperti itu. Kalian juga kalau punya tugas, kalau nggak diatur ya, kalau tidak di manage ya, ini kan kita belajar manajemen nih hari ini. Kalau tidak di manage, ya itu semuanya nggak akan bisa selesai kan, ya. Ada beberapa pekerjaan atau tugas pada hari ini, namun kalian tidak memanajemen waktu. Nah, ada kata manajemen waktu di sini kan, ada kata manajemen pekerjaan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini tentang bagaimana dan apa arti manajemen dalam kehidupan kita, ya. Ini gambar yang pertama ya. Jadi ternyata kalau seandainya mereka manajemen ya, di manage semua pekerjaan, pasti nggak akan seperti ini ya gambarnya. Nah, ini adalah kesalahan ketika memang tidak ada pekerjaan yang di manajemen seperti ini, akhirnya berantakan. Next, saya akan gambar yang kedua. Kelihatan gambar yang kedua? Terlihat? Kelihatan, Pak. Ya. Kira-kira yang salah dari gambar ini menurut kalian apa tuh? Kelihatan, Pak. Ya. Yang salah siapa? Saya mau nanya pendapatnya Dini, ada nggak Dini? Halo, tes. Atau suaranya Apit, ada nggak Apit? Tes suara ya, Apit ada? Atau Amanda lagi, Amanda deh. Halo, tes. Halo? Iya, Pak. Ya, kalau menurut kamu sebenarnya yang salah ini apa sih? Ini kan lagi ngangkat nih, yang satu santai, yang satu lagi sibuk. Menurut kamu ada yang error nggak? Ada Kurang atau mungkin kepedulian, Pak. kurang Kayak kepedulian? nggak peka. Ya, nggak peka ya. Oke. Kalau menurut pendapat yang lain, silakan boleh memberikan pendapat mengenai gambarnya. Firda. Halo, tes. Iya Pak, sama itu kurang kepedulian. Sama kurang kepedulian. Yang lain kira-kira menurut yang lain, menurut Cindy nih, Cindy. Cindy hadir ya? Halo? Cek. Iya, Pak. Pendapatnya yang lain apa? Nggak kedengaran, Pak. Suaranya kresek. Oh, suaranya kresek-kresek. Menurut Salsabila, suara saya kedengeran, tes? Halo? Iya, Pak. Udah kedengaran. Ya. Jadi, kalau saya rangkum beberapa teman kamu, ternyata yang pertama kurang kepedulian ya, kemudian kurang peka ya. Kalau pekerjaan ini sebenarnya ya, ini kan tiga orang sedang bekerja, 2 orang sedang sibuk dan 1 lagi cuma ngeliatin doang ya. Ini kalau kita lihat ya, pekerjaan ini sebenarnya bisa kita atur, bisa kita manajemen dengan baik ya, sehingga tidak terjadi seperti ini ya kan. Ini ngangkut bebannya sangat berat ya, apalagi diangkut sama cuma 2 orang, udah gitu barangnya misalnya berat. Masalah lagi kalau seandainya jaraknya terlalu jauh untuk diangkut ya kan. Kalau digeser itu memakan tenaga ya, banyak waktu dan
sebagainya. Ya. Apabila pekerjaan ini di manajemen, mungkin mereka bisa koordinasi dulu kan, ya kan, janjian dulu, komunikasi, kira-kira ini berat nih, ya ada alat nggak gitu, atau mungkin ada cara lain tidak gitu. Jadi kan bisa diatur ya, sehingga pekerjaan ini bisa selesai dengan mudah, ya kan. Nah inilah namanya manajemen dalam pekerjaan, ya, manajemen dalam keseharian kita. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari gambaran dua gambar ini tadi, nih, manajemen itu apa sih maksudnya? Ada yang paham tidak? Atau mungkin ada yang sudah mengerti atau bisa kasih pendapat sebenarnya manajemen itu apa ya? Silakan boleh. Manda ada nggak Manda? Manda. Halo? Pengelolaan ya, Pak. Pengelolaan, oke. Kalau menurut Eka? Ya, memang benar manajemen itu adalah pengelolaan. Yang lain menurut Eka, manajemen itu apa ya? Kegiatan menggerakkan atau mengarahkan karyawan. Kegiatan menggerakkan atau mengarahkan karyawan. Oke, is good, jawabannya benar ya. Kemudian kalau menurut yang lain, yang cowok deh, Muhammad Rizky ini ketua kelas. Coba menurut kamu manajemen itu apa dari gambar yang tadi? Suatu proses yang sistematis dalam perorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan. Oke, ini kamu benar-benar teoretik banget nih. Sebuah sistem yang sistematis ya, dalam rangka menggerakkan karyawan untuk mencapai tujuan. Oke, ini jawabannya is good semuanya. Benar ya, semua yang kalian jawab mengenai manajemen itu adalah mengatur, ya, mengelola, ya, merencanakan. Nah, ini akan kita bahas. Nah, pengertian menurut manajemen ya, menurut J.R. Terry atau George Robert Terry, dia mengartikan bahwa manajemen adalah sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, dari J.R. Terry ini memberikan pengertian bahwa dalam manajemen ada namanya perencanaan, ada namanya organisasi, penggerakan, dan pengawasan. Ya, semua tindakan itu bertujuan untuk mencapai target, ya, untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan memanfaatkan sumber daya bisa tenaga, bisa uang, ya, bisa orang ya kita suruh atau kita gerakkan, itu sumber daya. Kalau dalam kasus yang tadi, sumber dayanya adalah ini, alat ini adalah termasuk sumber daya kan? Ya, dia bisa memanfaatkan alat atau fasilitas ini untuk mengangkut barang, ya kan? Nah, inilah namanya manajemen. Ya, tindakan seperti perencanaan, organisasi, penggerakan, dan pengawasan adalah bagian dari manajemen. Inilah arti dari manajemen menurut J.R. Terry. Kemudian, menurut Ricky Giffin ya, yang menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai efektif dan efisien. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa ternyata ada kata perencanaan, pengorganisasian, koordinasi ya, atau kontrol pengawasan pada sumber daya. Supaya apa? Tujuannya tercapai secara efektif dan efisien. Efektif ini maksudnya tepat sesuai dengan sasaran ya, tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang tenaga. Itu namanya efektif efisien. Nah, sebelum saya membahas tentang fungsi manajemen nih, next berikutnya kita bahas fungsi manajemen. Saya mau sharing dulu satu video yang mungkin bisa kalian lihat videonya ya, tentang fungsi-fungsi manajemen. Boleh nanti kalian ajukan pertanyaan apabila ada hal yang kurang paham dari video tersebut, atau mungkin nanti kalian bisa menanggapi kalau seandainya ada pertanyaan dari saya. Ya, oke, kita mulai semuanya. Kita nonton video sebentar tentang fungsi-fungsi manajemen. Terlihat gambarnya? Oke ya, saya play ya. Yang hebat karena terlalu mudah untuk mencari kenyamanan demi hidup yang bagus. Manajer hebat memotivasi dirinya dengan tekad yang kuat untuk mengerjakan apa yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil jangka. Tes, suaranya kedengeran? Kedengeran, Pak. Apa yang terbaik? Tonton video ini sampai selesai.
Kalian perlu tahu, ada beberapa riset-riset ilmu manajemen dalam memahami aktivitas-aktivitas manajer yang dilakukan. Di antaranya, bagaimana manajer memahami fungsi-fungsi manajemen, prinsip manajemen, dan keahlian manajemen. Kita akan bahas dan memahami aktivitas-aktivitas manajemen melalui 3 pendekatan tersebut. Pembahasan bagian pertama dari sudut pandang fungsi-fungsi manajemen. Seorang manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola orang lain secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang ahli bernama George R. Terry dalam bukunya Principles of Management merumuskan fungsi-fungsi manajemen dengan singkatan POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, atau Nah, tadi jelaskan J.R. Terry memberikan ada 4 fungsi manajemen ya. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian penggerakan, sama yang terakhir adalah pengawasan. Ya, jadi kita lanjut lagi. pengawasan. Fungsi pertama manajemen melakukan upaya perencanaan. Perencanaan merupakan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan suatu tujuan organisasi di masa depan, yaitu berupa pengelolaan aktivitas-aktivitas tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dan menghubungkan fakta-fakta dengan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang baik dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Perencanaan tersebut harus bersifat rasional, yang artinya perencanaan dibuat berdasarkan pemikiran dan perhitungan yang matang, sehingga dapat dibahas secara logis. Selanjutnya, perencanaan harus bersifat lentur atau fleksibel. Artinya, perencanaan tersebut dapat dilaksanakan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pembahasan mengenai perencanaan tadi, kita simpulkan bahwa perencanaan itu apa, bagaimana, kapan pekerjaan itu bisa dilakukan. Atau istilahnya perencanaan itu berkaitan sama apa yang mau kita lakukan. Apa sih yang ingin kita capai, dan tujuan apa yang ingin kita raih, itu semua ada di perencanaan. Dan membuat perencanaan itu juga harus matang, ya. Kita harus bisa menentukan kira-kira kapan pekerjaannya selesai. Kemudian seandainya terjadi masalah pada perencanaan yang pertama, kita bisa membuat perencanaan kedua atau plan B, ya istilahnya begitu. Jadi dalam hidup kita yang pertama, dalam manajemen itu yang pertama kita harus bikin perencanaan dulu, ya. Perencanaan yang matang, yang sesuai, jelas targetnya, jelas tujuannya, dan juga jelas kapan pekerjaan ini bisa kita selesaikan. Ya, oke, itu perencanaan ya. Kita lanjut ke fungsi yang kedua. Kemudian perencanaan juga harus bersifat kontinu, yang artinya perencanaan harus terus-menerus dibuat dan perlu ditinjau kembali, sehingga ada perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan waktu berikutnya. Perencanaan juga harus disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, pemerintah, dan negara. Kegagalan di dalam perencanaan atau perencanaan yang buruk dapat menghancurkan kinerja organisasi. Kegagalan perencanaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, perencanaan tidak matang karena tidak mempunyai pandangan jauh ke depan, kurang pengalaman, dan tidak rasional. Kemudian, wewenang yang diberikan tidak jelas atau tegas. Instruksi yang diberikan oleh pimpinan kepada pelaksana tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih beban kerja. Kemudian anggaran kurang. Hal ini adalah yang logis karena banyak kemungkinan terjadi kurang anggaran, misalnya pengaruh-pengaruh ekonomi global, perubahan kebijakan pimpinan atau pemerintah, perubahan-perubahan dalam pelaksanaan karena keadaan tidak terduga. Kemudian, pelaksanaan kurang baik. Perencanaan yang baik tidak menjamin hasilnya juga baik, karena sangat tergantung pada baik buruknya pada pelaksanaan. Dan selanjutnya, kegagalan dalam perencanaan yaitu tidak ada dukungan moral dari masyarakat. Dukungan atau respon masyarakat cukup mempengaruhi berhasil tidaknya suatu perencanaan. Tidak adanya partisipasi aktif dari masyarakat dapat membuat gagal suatu perencanaan. Setelah menetapkan perencanaan tujuan organisasi, lebih lanjut manajer melaksanakan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut dapat dikerjakan oleh orang-orang yang tepat. Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah fungsi manajemen berkaitan dengan penataan dan pengelompokan aktivitas tugas, serta penempatan sumber daya ke dalam kebutuhan organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Setelah terbentuk struktur organisasi, lebih lanjut, manajer melakukan upaya fungsi manajemen yang berikutnya, yaitu fungsi manajemen ketiga adalah... Nah, tadi disebutkan bahwa fungsi yang kedua adalah organisasi, ya. Artinya di sini kita menentukan orang-orang, ya.
kita memilih orang-orang, kemudian kita menetapkan uraian tugas dari masing orang-orang tersebut. Dan kita buat struktur organisasinya. Jadi jelas jabatan, jelas posisinya ya. Jelas tugasnya apa. Ya kalau di kalian misalnya di kelas, tugasnya misalnya jabatannya sebagai ketua kelas. Jadi harus jelas tuh ketua kelas tugasnya ngapain aja. Sekretaris tugasnya ngapain aja sih ya. Itu namanya pengorganisasian. Artinya menetapkan atau menempatkan orang pada tempat yang sesuai. Ya, kalau bahasa istilahnya namanya the right man in the right place, yang menetapkan orang sesuai dengan keahlian atau bidangnya ya. Kalau dia bisanya misalnya rajin nyatet gitu ya, tulisannya rapi, mungkin dia bisa dijadikan sebagai sekretaris, biasa di kelas begitu ya. Ya kan? Dia orangnya pandai ngomong nih, bisa mengajak rekan-rekan, berarti dia punya seni memimpin. Nah, cocoknya dia sebagai ketua kelas kan gitu ya. Oke, itulah namanya organisasi. Next ke actuating. Actuating atau penggerak. Actuating atau penggerak merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan dan dibentuk struktur organisasinya. Berdasarkan pengertian tersebut, peran actuating sangat penting karena actuating berfungsi untuk menggerakkan fungsi-fungsi manajemen yang lain seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Lebih lanjut, manajer melakukan upaya fungsi manajemen keempat, yaitu Tadi namanya actuating ya, actuating artinya menggerakkan ya kan, actuating kita menggerakkan. Sudah direncanakan, sudah di organisasi. Yang ketiga adalah actuating. Actuating ini artinya kalian bisa menggerakkan, yang bisa membimbing, mengarahkan supaya orang itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi bidang pekerjaannya. Ya, di sini juga ada memotivasi ya, kita bagaimana orang itu supaya bisa termotivasi, semangat dalam bekerja ya kan, itu namanya fungsi dari actuating, menggerakkan. Next, yang terakhir adalah controlling. controlling atau pengawasan. Merupakan suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan dimaksud untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi, pengawasan ini bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. Tujuan pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berhasil guna, efektif, dan berdaya guna, efisien, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Oke, nah, jadi yang terakhir itu adalah pengawasan ya, controllingnya. Jadi sebenarnya itu bisa jalan, ya mulai dari rencana, organisasi, dan actuating itu bisa berjalan, namun harus ada pengawasan, artinya evaluasi. Ya, kita mengevaluasi hasil pekerjaan yang sudah kita lakukan, apakah sesuai dengan target kita atau belum sesuai dengan target. Ya, tadi kita lihat permasalahan di rel kereta api tadi, itu kan bisa kita evaluasi ya, sebelum dia nanti nabrak kan, atau mungkin salah sambung tadi relnya, itu bisa kita evaluasi ya, misalnya bulan ini atau bulan depan itu kita evaluasi, apakah ini sesuai dengan target atau masih belum sesuai dengan target. Ya kan, ini namanya fungsi yang keempat adalah evaluasi. Artinya mengukur ya, kita ukur, kita timbang, atau mungkin kita kira-kira ini udah bener belum ya pekerjaannya, atau ada yang salah nggak sih, ini kira-kira sesuai nggak sih sama target kita. Ya kan, itulah namanya adalah evaluasi. Ya. Gambaran yang sederhana aja ya, ini saya stop dulu videonya ya. Gambaran yang sederhana saja ya. Misalnya kalian pergi ke Jogja, misalnya pengen jalan-jalan ke Jogja, tapi duitnya kurang ya, duitnya kurang nih, duit kas kita kurang. Kira-kira kita ngapain jadinya? Ya, ada masalah di lapangan misalnya. Kita mau pergi jalan-jalan ke Jogja, namun ternyata anggaran kas kita kurang, ya. Ternyata harus bayar swab, itu kan memakan biaya tuh, ya. Harus pakai PCR segala macam. Menurut kalian kira-kira seandainya kalau nggak jadi ke Jogja, atau mungkin anggaran ini jadi kurang, planning kita ngapain nih? Kita pengen liburan, rencananya gitu. Ada solusinya mungkin dari ketua kelas nih? Bisa kasih opsi nggak? Gitu. Kita pengen jalan-jalan nih ke Jogja, tapi masalahnya duitnya kita kurang gitu. Menurut M. Rizky ya, ketua kelas ya, menurut kamu gimana nih enaknya kalau seandainya gagal gitu ya, mau gagal nih kita enaknya duitnya ditunda Pak, dikumpulin lagi. Kumpulin lagi uangnya. Kalau udah tercapai, ya kalau misalkan udah tercapai baru nanti. Oh, jadi kita reschedule ya, jadwal ulang ke Jogja ya. Ya. Jadwal ulang. Kalau yang lain kira-kira seandainya
kita mau ke Jogja tapi duitnya kurang gitu. Apa yang harus kita lakukan? Menurut pendapat yang lain bisa ngasih pendapat? Putri Azara mungkin? Halo Putri, suara saya kedengaran? Tes, tes. Halo? Oh, mungkin enggak ini ya. Yang lainnya mungkin dari Mulan Dini, Mulan. Ada nggak Mulan? Halo? Tes suara, tes suara. Ya, Pak. Ya, menurut Iya, kamu Pak, gimana? ada kedengeran. Ya, seandainya pengen ke Jogja tapi nggak jadi nih, gara-gara anggaran atau uangnya kurang. Menurut kamu gimana solusinya? Halo? Ya, mungkin sinyal ya, gangguan ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Nah, dari yang tadi, video tadi, nah, kalian bisa membuat resume dari fungsi-fungsi manajemen. Ya, nanti akan saya share linknya. Ada website yang bisa kalian pelajari dan kalian bisa buat resume dari fungsi-fungsi manajemen. Ya, ini pembahasan yang sangat menarik ya mengenai manajemen. Nanti kalian bisa catat ya hal-hal yang penting dan hal yang kalian kurang jelas bisa kalian nanti tanyakan ya. Oke. Itu adalah fungsi-fungsi manajemen. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih, ada gambar 4 orang nih. 4 orang. 2 orang ya. Ini kelihatan gambarnya ya? Kelihatan? Terlihat? Jelas? Kelihatan enggak? Ya. Sebenarnya menurut kalian ini apa sih yang menjadi masalah mereka di lapangan ini? Ya coba mungkin dia bisa ngasih ini enggak tanggapan ya, kasih tanggapan. Sebenarnya yang salah ini di mana sih? Di antara cekcok 2 orang ini kan lagi berantem nih, lagi kesel nih. Yang menjadi masalahnya di mana sih sebenarnya? Apa suaranya? Ya? Suaranya putus-putus. Perbedaan pendapat. Beda pendapat ya? Ya ini saya jadi agak sedikit gangguan sinyal Iya, ya. Beda pendapat. pendapat. Yang lain? Beda pendapatnya karena melihatnya dari sisi yang berbeda ya. Kalau si ini yang sebelah kiri dia ngelihatnya 4 balok, tapi di sebelah kanan itu sisinya ternyata 3 balok. Ya, ada 3 nih. Jadi sebenarnya perbedaan pendapat ini hal yang wajar ya dalam kehidupan kita atau dalam organisasi ya. Kita hanya butuh memandangnya dari sisi orang lain ya. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak, tapi kita harus lihat kondisi orang lain, apakah dari pandangan dia seperti apa, jadi kita harus bisa mengetahui, oh ternyata seperti ini dari pandangan dia. Jadi kita sebenarnya nggak bisa memaksakan kehendak ya. Lihat dari sini juga benar 4, lihat dari sebelah kanan juga benar 3, jadi semuanya sama-sama benar sebenarnya. Oke, ini yang tadi yang sudah kita bahas fungsi manajemen, ada planning, organizing, architecting, sama controlling. Ada 4 fungsi manajemen yang sudah kalian pelajari dan kalian rangkum. Nah, semalam atau mungkin tadi baru kekirim kayaknya tuh, pagi-pagi saya kirim LKPD, yang mungkin nanti kalian bisa buat perencanaan di kelas ya. Ini udahan, oke. Ya. Ini kan ada LKPD nih, saya share nih. Nanti kalian bikin di kertas lembar. Ya ada 4 ya, ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sama pengawasan. Ya. Nah, ini kalian bikin rancangan kelas bersih di LKPD-nya ya. LKPD lembar kerja peserta didik ya, LKPD-nya. Kalian lihat, nanti bikin kelas bersihnya itu berdasarkan pada 4 kriteria ini ya. Nah yang pertama pada tahap perencanaan. Kalian ini mau bikin tema apa di kelas bersih ya? Apa mau dibikin tema apa di kelas, kalian bisa buat. Temanya mungkin nuansa laut, nuansa pegunungan, atau mungkin nuansa yang lain yang mungkin bertemakan di kelas itu ada temanya kalau ada ya. Kelas ini mau dijadiin apa? Tulis aja di sini di perencanaan.
ya. Kemudian apa saja yang ingin dikerjakan di kelas, ya. Ini step-stepnya kalian tulis nih di tahap perencanaan. Kapan mulainya, ya. Kemudian mau dijadikan apa, itu di tahap perencanaan, ya. Oke. Kemudian di organisasian. Di pengorganisasian ini kalian boleh menentukan teman-teman yang akan kalian ajak untuk mengadakan kelas bersih, ya. Kalian tentukan di sini tugasnya apa dari masing-masing anggota, ya. Boleh dibikin struktur juga boleh, ya. Mungkinnya ketuanya, kebersihannya siapa, kemudian konsumsinya siapa, bagian peralatan siapa. Jadi kalian bisa bikin uraian di sini struktur buat kegiatan bersih-bersih kelas, ya, struktur kecil. Ya, misalnya ketua, kemudian ada sekretarisnya, kemudian ada bagian konsumsi, bagian perlengkapan mungkin, atau mungkin bagian yang lain, ya. Itu semua kalian bisa atur, ya. Bisa pilih teman-teman dan apa yang mau dikerjain itu di bagian organisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah bagian pelaksanaan. Ya, pelaksanaan ini adalah bagian terpenting. Di sana nanti mau ngapain aja, apa yang mau kalian lakukan pada saat pelaksanaan. Ya. Jadi kalian uraikan pada saat pelaksanaan. Yang pertama membersihkan apa dulu, kemudian si A tugasnya apa, ya, si B apa saja, dan si C apa saja yang dilakukan di sana nanti, gitu ya. Jadi pada saat pelaksanaan ini kalian uraikan waktunya di sini, tulis, ya, mungkin tulis waktunya, kemudian tulis di sini apa yang akan dilakukan nanti di sana, ya. Jadi apa yang dikerjakan di sana ditulis di sini, ya. Kemudian pengawasan itu nanti kalian evaluasi, ya. Sudah sejauh mana pekerjaan ini selesai, ya. Kira-kira sudah betul belum pekerjaannya, ya. Jadi diawasi yang pertama apa yang kalian awasi di sana, ya. Apa mungkin yang pasti adalah pekerjaannya, ya, yang kalian awasi kan. Jadi kalian awasi pekerjaannya apakah sudah sesuai atau belum dengan temanya, dengan perencanaan tadi. Apakah nanti misalnya perlu di tambahan waktu, ternyata mengingat belum selesai 1 hari, mungkin bikin 2 hari. Jadi di pengawasan ini kalian bisa tulis, ya, hal-hal yang terjadi nanti di lapangan, ya. Silakan nanti kalian bikin semuanya dalam 1 lembar kertas aja, ditulis tangan, ya. Boleh tulis tangan atau tulis di Word, ya. Nanti dikirim di GCR, ya, di GCR saya nanti saya kirim. Ada linknya, nanti saya kirim. Silakan kalian mengupload tugasnya. Kira-kira ada pertanyaan dari LKPD atau tugas ini? Yang lainnya boleh memberikan menanya kalau seandainya ada yang kurang jelas. Suara saya masih jelas? Tes? Jelas, Pak. Iya. Jelas, Pak. Ya, jadi buat rancangan kelas bersih, yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sama pengawasan. Sudah paham mengenai tugas LKPD-nya? Paham, Pak. Ya, nanti dikumpulnya boleh nanti atau mungkin besok, ya, boleh, nggak apa-apa deh. Jadi kalian buat yang kreatif, bikin rancangannya seperti apa, sama nanti pengawasannya seperti apa, ya. Yang penting saya mau lihat di perencanaan, kemudian di pengorganisasian adalah memilih teman-teman, 10 orang boleh, 5 orang boleh, itu kalian atur sendiri deh, ya. Kemudian pelaksanaannya seperti apa, uraikan sini apa yang mau dikerjakan di sana nanti, ya. Kemudian di saat pengawasan nanti di sana seperti apa, kalian juga harus bikin, ya. Apa yang akan dilakukan ketika di sana, kemudian apa yang kalian evaluasi dari kegiatan di sana, ya, apa yang kalian nanti awasi. Oke, sampai di sini tidak ada pertanyaan lagi. Apakah sudah jelas dengan pemaparan dari AKPD-nya di rancangan kelas? Jelas, ya. Sebelum saya menutup, saya ada sedikit istilah, ya, yang mungkin kalian sudah paham antara kertas hitam dan kertas putih, ya. Sudah paham kan ini maksudnya kertas hitam, ini kertas putih, ya, saya andaikan seperti itu saja. Oke. Nah, dalam kehidupan kita mungkin kita sering mengalami saran, ya, ini, atau mungkin dalam kehidupan kita sering dinasehati sama guru-guru atau mungkin teman, ya, ngasih saran. Bahkan orang tua juga tiap hari sering memberikan kita masukan, saran, bahkan sering diomelin, gitu, ya. Nah, semua itu, kenapa orang seperti itu terhadap diri kita? Yang pertama adalah karena kita dianggap sebagai kertas yang warnanya putih, ya. Artinya ketika memang ada noda sedikit saja di sini,
ya, entah itu hitam, entah itu biru, entah itu putih, ya, itu kelihatan ya noda-nodanya kan, ya, ya. Orang melihat kita adalah sebagai kertas yang putih, ingin selalu bersih, ya kan. Jadi pengennya dikasih saran, ya, masukan supaya yang jeleknya ini hilang, ya kan, ya. Begitu ada kita salah dikit misalnya, oh dikoreksi, ya, lu jangan kayak gitu dong, gitu, kamu jangan kayak gini, ya, dikoreksi. Jadi kita sebagai kertas yang putih. Jadi bersyukurlah, beruntunglah kita yang dianggap, ya, atau kita yang selalu dikasih nasihat, karena kita ingin sebagai kertas yang putih. Sampai di sini kalian paham maksudnya? Ya, jadi semua hal, semua saran, semua masukan itu menjadikan diri kalian jadi orang yang lebih dewasa, ya, lebih bijak lagi ke depannya. Ya, itulah yang membuat kita lebih meningkat, ya. Sementara lain hal jika seandainya kita dikatakan sebagai kertas yang warnanya hitam. Apa yang terjadi? Ya, semua masukan itu nggak kelihatan, atau mungkin hal yang kita lakukan misalnya salah itu nggak kelihatan kan, ya kan? Kita salah itu kalau kertas hitam kan nggak kelihatan nih, ya. Saya coret juga nggak kelihatan, ya, karena kertasnya hitam. Dan orang lain tidak memberikan kita masukan karena kita udah dinilai jelek, ya. Ya, kita udah dinilai jelek. Kalau kita udah dinilai jelek, apapun yang kita lakukan itu dianggap orang hal yang biasa karena kita adalah kertas yang warnanya hitam. Ya, ini si Joni nih telat mulu nih, biarin aja, dia mau udah biasa. Jadi ini adalah kertas hitam berarti si Joni. Artinya orang udah nggak mau lagi ngasih nasihat karena dia adalah udah biasa gitu loh, udah melakukan hal yang sering yang salah. Jadi alangkah sangat tidak baik, ya, seandainya kalau kita tidak ada yang mengkoreksi atau kita dikatakan sebagai kertas yang warnanya hitam. Oke, itu udah masukan, ya, atau mungkin sedikit inspirasi dari saya. Semoga kalian bisa jadi orang yang lebih baik, ya, ke depannya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, ya. Ini hal yang menarik kalau dipelajari, ya. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai penugasan? Atau mungkin materi yang sudah kita pelajari pada hari ini ada yang mau ditanyakan? Melvira, ada yang mau nanyain? Ya. Boleh menanyakan hal-hal apa saja yang sekiranya kalian tidak paham, boleh tanyakan. Nggak ada pertanyaan? Rizky udah nggak ada pertanyaan lagi, udah jelas? Tes suara? Iya Pak, udah Pak. Oh, udah jelas, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya akan ngirim link untuk post-test, ya, ada sedikit 10 pertanyaan PG yang mungkin bisa kalian kerjakan nanti di rumah setelah selesai dari pembelajaran kita ini. Jadi kalian bisa jawab 10 soal post-test dari saya melalui link di Google Form, nanti silakan dijawab. Saya akan share di grup WhatsApp untuk menjawab pertanyaan saya. Itu sebagai mengukur apakah kalian sudah paham atau belum kegiatan kita pada hari ini. Next, minggu depan kita akan masuk ke pembelajaran mengenai mencatat surat atau dokumen kantor yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Next, berharap semua tugas bisa terkumpul, walaupun tidak hari ini, mungkin maksimal mungkin besok, ya, kalian bisa kumpul tugasnya di classroom sehingga saya bisa menilai apa yang sudah kalian buat. Oke, ini saja dari saya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kita bisa ketemu kembali di kesempatan berikutnya, ya, sehingga apa yang kalian pelajari bisa kalian dapatkan, ya. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa dulu, ya. Silakan Rizky menutup dengan doa dulu, Ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya stop share. Sebelum ini akhiri, saya minta foto-foto dulu dong. Ya, di on cam dulu kameranya. Ya. Kayaknya ada gangguan sinyal juga, ya.
Nah, kelihatan kan wajahnya Zaki yang ganteng, tuh Rifki dari tadi, tuh, rambutnya rapi semuanya, oke. Oke ya. Tolong bilang manajemen gitu ya sambil peace begini ya. Ya oke, kita foto, saya ambil fotonya. Manajemen. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live group ya. Selamat tinggal ya. Oke.